kondisi di Papua pada saat saya bersekolah itu sangat relatif ya. Jadi di setiap kabupaten kota yang ada di Papua ini punya tingkat kesulitan yang berbeda. Sebagai anak ke-9 dari 12 bersaudara, saya waktu itu punya kakak-kakak yang masih berkuliah. Artinya kalau diurutkan berdasarkan prioritas, ya paling tidak saya bukan prioritas pertama lah. Saya ada di prioritas kesekian. Sejak saya naik SMA kelas 2, saya mendapatkan beasiswa dari sekolah pada waktu itu. Dan akhirnya saya menamatkan sekolah SMA dengan beasiswa dari sekolah. Orang tua saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Dan itu perjuangan saya untuk tetap bisa bertahan untuk sekolah. Dan waktu itu saya ingat saya punya uang yang saya pakai untuk beli tiket kapal dari Serui ke Surabaya. Kurang lebih perjalanan 1 minggu. Saya nggak tahu waktu itu apakah nanti saya ke Jawa itu saya akan kuliah di kampus mana. Tapi yang saya tahu adalah saya harus keluar dari Papua. Dan saya harus berani untuk menantang diri saya, mengambil sebuah tanggung jawab yang besar yang mungkin saja akan saya dipercayakan pada suatu saat. Tapi pada waktu itu PLN mengatakan ke saya bahwa saya tertarik untuk meng-hire Anda. Kemudian PLN memberikan saya beasiswa full sampai dengan saya lulus. Tapi dengan catatan katanya kamu setelah lulus, kamu harus bekerja di PT PLN waktu itu. Jadi waktu itu saya setelah lulus langsung tanpa tes lagi, sudah langsung saya lulus, saya pergi ikut program prajabatan dari PT PLN. Jadi saya pendidikan langsung di Bandung, di Bogor, Jakarta, dan akhirnya saya bekerja di PLN sebagai legal staff di sana. Kemudian saya dipromosikan menjadi asisten manajer hukum untuk Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara per 2019. Jadi setelah saya pulang ke Papua, ditugaskan dari PLN untuk ada di sini. Saya diminta atau ditugaskan oleh perusahaan untuk ikut mendorong dan mempercepat beberapa proyek-proyek strategis nasional, terutama percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga-listrikan. Saya dan teman-teman yang tergabung dalam Papua Muda Inspiratif, kita ikut juga mendorong percepatan pembangunan ekonomi di tanah Papua lewat instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020. Jadi saya bertugas untuk memberikan dorongan, memotivasi, memfasilitasi teman-teman muda supaya ikut mengelola sumber daya alam yang ada di Papua untuk paling tidak bisa mampu membuka lapangan pekerjaan untuk membiayai diri sendiri dan membiayai orang lain. Ya, jadi Papua Muda Inspiratif ini sebenarnya adalah sebuah social movement yang diinisiasi oleh beberapa anak-anak muda Papua yang akhirnya endingnya adalah ikut mendorong pembangunan kesejahteraan di tanah Papua. Yang target sasarannya adalah terutama anak-anak muda, kemudian mama-mama yang ada di pasar-pasar tradisional supaya ada peningkatan ekonomi. Jadi tadinya misalnya mereka hanya berjualan di pasar tradisional, kita bantu paling tidak menyiapkan platform misalnya e-commerce sehingga produk-produk mereka ini bisa naik sampai di level nasional dengan dibantu oleh kami dengan pendekatan teknologi seperti itu. Kami sudah membangun beberapa unit bisnis. Kita mendirikan beberapa kedai kopi yang tersebar di kota Jayapura. Kemudian kami sedang menginisiasi sebuah unit bisnis baru itu untuk perusahaan konveksi baju. Kemudian kami juga membuat keramba jaring apung untuk budidaya ikan mujair. Itu ada di Danau Sentani. Kemudian kami juga membuka lahan pertanian untuk menanam jagung dan kami juga akan mencoba komoditi-komoditi lain selain jagung seperti misalnya cabai, tomat, komoditi-komoditi yang kira-kira pasarnya tidak perlu ke Jawa tapi bisa ada di Papua. Kalau hanya kerja sebagai seorang PLN saya tidak mungkin bisa mempekerjakan lebih dari 200 orang. Tapi ketika kita mengambil bagian, mengambil peran keluar dari zona nyaman kemudian terlibat dalam masyarakat, ada lebih dari 200 lapangan pekerjaan yang sudah kita buka. Harapan saya untuk tanah Papua ke depan terkait dengan dinamika dan kondisi apapun yang terjadi di Papua, tolong maknai semua perubahan ini sebagai sebuah tantangan. Saya tidak bisa bekerja sendiri dengan teman-teman di Papua Muda Inspiratif. Tanggung jawab pembangunan tanah Papua adalah tanggung jawab semua anak-anak Papua, baik yang bersekolah di Papua, di luar Papua, bahkan di luar negeri. Ini tanggung jawab bersama. Jadi saya ajak semua teman-teman di tanah Papua untuk ikut terlibat dalam pembangunan dan percepatan pembangunan ekonomi di tanah Papua. Kita orang semua Papua, kita orang semua bisa. Semangat!